warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran ke-4, subtema 4, tema 3. Seperti biasa, sebelum kita belajar, teman-teman jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, seperti yang sudah Bu Erlin sampaikan tadi ya, hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran keempat. Siapkan diri kalian baik-baik untuk menerima materi ya. Semoga apa yang Bu Erlin sampaikan nanti bisa teman-teman terima dengan baik. Selamat mendengarkan dan selamat memahami materinya. Yang pertama, silahkan teman-teman perhatikan gambar di atas. Di atas adalah gambar seorang guru dan siswa yang sedang melakukan upacara. Simak baik-baik ceritanya ya. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung dengan khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberikan pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Itu tadi adalah ceritanya. Jadi ada upacara Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung dengan khidmat. Pembina upacara memberikan pengarahan agar siswa itu terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Setelah itu ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Kira-kira bagaimana naskah Sumpah Pemuda itu? Ini dia naskahnya. Bu Erin akan bacakan, silahkan teman-teman simak dengan baik. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh pembacaan teks Sumpah Pemuda. Teman-teman silahkan dihayati, silahkan direnungkan. Membacanya harus sungguh-sungguh, harus dengan hati, karena naskah ini adalah naskah yang memberikan semangat kepada para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di sini ada soal untuk mencari arti yang sama dari kata-kata yang sudah disebutkan. Soal pertama ada kata tanah air. Kira-kira di antara tanah kelahiran, tanah liat, dan tanah subur, manakah yang memiliki arti yang sama dengan tanah air? Kira-kira yang mana teman-teman kalau menurut teman-teman? Yang memiliki arti yang sama dengan tanah air adalah tanah kelahiran. Soal kedua, ada kata bangsa. Manakah yang memiliki arti yang sama dengan bangsa? Apakah musuh, masyarakat, ataukah penjajah? Yang memiliki arti yang sama dengan bangsa adalah masyarakat. Soal ketiga, ada kata sumpah. Manakah yang memiliki arti yang sama dengan kata sumpah? Apakah ikrar, ingkar, ataukah sombong? Yang memiliki arti yang sama dengan sumpah adalah ikrar.
Selanjutnya ada kata khidmat yang memiliki arti yang sama, kira-kira yang mana? Apakah ribut, khusyuk, ataukah ramai? Yang memiliki arti yang sama dengan khidmat adalah khusyuk. Selanjutnya ada kata bersatu yang memiliki arti yang sama dengan kata bersatu. Apakah berkelompok, cerai-berai, atau runtuh? Yang memiliki arti yang sama dengan kata bersatu itu adalah berkelompok. Teman-teman, di sini ada sebuah teks. Bu Eran akan membacakan, silahkan teman-teman simak ya sambil melihat teksnya. Judulnya adalah Mengenal Perbedaan Suku. Simak baik-baik ya. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Dan suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Berarti Beni itu sukunya adalah Batak. Kalau tadi Siti sukunya Jawa, kalau Beni sukunya Batak karena dia berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Jadi Dayu sukunya adalah Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Jadi Leni sukunya adalah Dayak. Edo berasal dari Papua. Selanjutnya, teman-teman, ada soal pasangkan nama-nama siswa sesuai dengan sukunya. Tadi Bu Erlin sudah bacakan nama-nama siswa sesuai dengan sukunya kan? Coba kita ulangi lagi ya. Siti dari Jawa sukunya. Beni dari Batak. Dayu, Siti Jawa, Beni Batak, Dayu Bali, Leni Dayak, dan Edo Papua. Ingat-ingat ya. Siti Jawa, Beni Batak, Dayu Bali, Leni Dayak, dan Edo dari Papua. Kita akan jawab bersama-sama ya. Dayu tadi berasal dari suku mana? Ingat gak Dayu tadi? Berasal dari suku mana? Dayu itu berasal dari Bali. Jadi sukunya adalah suku Bali. Sedangkan Edo berasal dari Papua. Jadi kita pasangkan ya, tadi Dayu pasangannya suku Bali, kita panah ke Bali. Edo asalnya dari Papua, jadi kita panah ke suku Papua. Selanjutnya, Beni itu berasal dari Sumatera Utara, jadi Beni suku Batak. Terakhir, ada Siti yang berasal dari Jawa, jadi Siti adalah suku Jawa. Nah, itu tadi adalah pasangannya. Silahkan teman-teman ingat-ingat lagi ya. Yang selanjutnya kita akan belajar matematika. Anak-anak tadi kan setiap hari mendapatkan uang saku. Uang saku mereka gunakan untuk membeli keperluan mereka. Ada juga yang mereka sumbangkan, mungkin untuk infak seperti teman-teman. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menuliskan beberapa pecahan uang. Kan pecahan uang itu ada banyak. Kalau uang koin itu pecahannya ada 500, ada
Ada 200, ada 100, dan ada 1000-an. Ada 4 ya kalau uang koin. Ada 1000, ada 500, ada 200, dan ada 100. Itu kalau uang koin. Tapi kalau uang kertas, itu pecahannya ada uang 1000-an, 2000-an, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Itu kalau uang kertas. Ada uang 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Ada 7 macam pecahan uang kertas. Teman-teman masih ingat, dan mungkin teman-teman juga memilikinya di rumah. Jadi kalau pas belajar matematika, teman-teman bisa membeli uang mainan untuk kita praktek belajarnya. Biar teman-teman lebih ingat, biar teman-teman mudah memahaminya. Nah, di sini ada soal teman-teman diminta untuk menuliskan beberapa. Jadi bukan hanya 1 lembar atau 1 keping uang receh, tapi beberapa uang yang jika digabungkan, uang-uang tadi kalau digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Yang pertama, Siti membeli pensil warna seharga 4.000. Ada pensil warna seharga 4.000. Kira-kira pecahan uang berapa saja yang jumlahnya 4.000? Di sini Bu Erlin beri contohnya adalah pecahan uang pakai 2.000-an. Ada 2 lembar uang 2.000-an. Kalau dijumlah adalah 4.000. Ya, jadi beberapa pecahan uang yang kalau digabungkan nilainya sama, 4.000. Ini ada 2 lembar uang 2.000-an. Selanjutnya Bu Erlin punya uang 1.000-an, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lembar uang 1.000-an, kalau jumlahnya adalah 4.000. Dan masih ada contoh lain pecahan uang yang ketika kita jumlahkan itu bisa menghasilkan 4.000. Mungkin teman-teman bisa gabungkan uang koin dan uang kertas juga boleh. Yang penting pecahan uang itu ketika digabungkan hasilnya adalah 4.000 rupiah. Paham? Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Yang nomor 2, Dayung membeli buku gambar seharga 3.000 rupiah. Kira-kira pecahan uang berapa yang ketika kita gabungkan jadi 3.000 ya? Di sini Bu Erlin beri contoh pecahan uang 2.000-an 1 lembar dan pecahan uang 1.000-an 1 lembar. 2.000 ditambah 1.000 jawabannya adalah 3.000. Jadi 2 lembar uang kertas ini kalau kita gabungkan hasilnya adalah 3.000. Atau teman-teman juga bisa menggunakan 3 lembar uang 1.000-an. Itu jumlahnya juga 3.000 kalau kita gabungkan. Selanjutnya, soal ketiga, Benny membeli krayon seharga 5.000 rupiah. Pecahan uang berapa ya yang bisa kita gunakan untuk membeli krayon itu? Di sini Bu Erlin punya uang 2.000-an 2 lembar dan 1 lembar uang 1.000-an. 2.000-nya ada 2, berarti 4.000, kita tambah 1.000-an 1, jadi jumlahnya 5.000. Atau di sini Bu Erlin punya uang 2.000-an 1 lembar, 1.000-an 2 lembar, itu sudah 4.000. 2.000 tambah 1.000 tambah 1.000 kan 4.000. Yang 1.000 lagi Bu Erlin pakai uang pecahan 500-an sebanyak 2 keping. Jadi 5.000 untuk membayar tadi Bu Erlin pakai uang 2.000-an 1 lembar, 1.000-an 2 lembar, dan 500-an 2 keping. Jumlahnya itu juga sama 5.000 rupiah. Nomor 4, ya sekarang nomor 4. Edo membeli buku tulis seharga 2.000 rupiah. Buku tulisnya seharga 2.000 rupiah. Uang berapa yang bisa kita gunakan untuk membayar? Di sini Bu Erlin pakai uang 1.000-an 1 lembar dan 2 keping uang 500-an. Jumlahnya kan sama, 2.000 rupiah. Atau kita bisa gunakan uang 1.000-an 1 lembar, 500-an 1 keping,
Terus uang receh 200-an 2 keping dan 100-an 1 keping. Jumlahnya juga sama, Rp2.000. Silahkan diperhatikan ya, uang yang Bu Erlin gunakan yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri itu jumlahnya sama, Rp2.000. Jadi kalau teman-teman nggak punya uang pecahan 2.000, teman-teman bisa menggabungkan beberapa uang pecahan yang teman-teman punya, yang penting jumlahnya adalah Rp2.000. Selanjutnya ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Ini adalah tugas pertama, yaitu teman-teman Bu Erlin minta menuliskan 5 daerah beserta nama sukunya. Kalau bisa usahakan selain yang di teks pertama tadi ya, yang teks bacaan kita bahas tadi kan sudah ada banyak suku, ada Papua, Jawa, Dayak, Batak, Bali. Kalau bisa teman-teman sebutkan suku-suku selain itu beserta daerah asalnya. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita bertambah, tidak hanya sebatas 5 suku yang sudah disebutkan di atas tadi ya. Jadi di sini tugas pertama Bu Erlin minta sekali lagi teman-teman tuliskan 5 suku beserta daerah asalnya selain yang sudah kita bahas di atas tadi. Dari mana Bu taunya? Teman-teman bisa membaca buku, bertanya pada orang tua, atau mungkin mencari informasi melalui internet. Teman-teman bisa minta pendampingan dari orang tua untuk melakukan hal tersebut ya. Selanjutnya, tugas kedua, Bu Erlin minta teman-teman menentukan pecahan uang yang ketika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan soal-soal ini, dengan uang pada soal-soal ini. Yang pertama, Mira membeli buku seharga 3.500. Pecahan uangnya untuk membayar 3.500, kira-kira pecahan uang berapa saja? Yang pertama adalah Mira membeli buku seharga 3.500. Kira-kira pecahan uang berapa yang ketika teman-teman gabungkan hasilnya adalah 3.500. Yang kedua, Edo membeli tempat pensil seharga Rp6.000. Pecahan berapa ketika digabungkan hasilnya 6.000? Nomor 3, Lani membeli ikat rambut seharga Rp7.000. Yang nomor 4, Benny membeli bola seharga Rp8.000. Dan yang terakhir, Siti membeli kue seharga Rp1.000. Teman-teman silahkan cari pecahan uang yang ketika teman-teman gabungkan itu hasilnya sama seperti nominal uang yang ada pada soal tersebut. Ya. Uangnya, pecahan uangnya boleh teman-teman gambar. Kalau pengen lebih menarik, pengen lebih mudah, teman-teman bisa nih. Misalnya soal nomor 1 itu adalah pecahan uang 5.000. Seperti ini. Teman-teman bisa pegang uangnya yang nilainya sama. Misalnya ada uang 5.000 kan tadi Bu Erlin beri contohnya. Berarti 2.000-an sama 1.000-an 3. Terus teman-teman pegang seperti ini, teman-teman foto. Kasih nomor 1. Nanti fotonya teman-teman gabungkan, terus teman-teman beri nomor. Misalnya foto pertama itu jawaban nomor 1, foto kedua jawaban nomor 2. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu menulis, teman-teman bisa berfoto dengan uang sesuai nomor soalnya. Misalnya nomor 1 3.500, berarti teman-teman foto memegang uang yang nilainya 3.500. Terus fotonya teman-teman edit, digabungkan 5 foto jadi 1 untuk dikirimkan ke Bu Erlin. Itu juga bisa. Atau teman-teman tulis di buku, itu juga boleh. Teman-teman suka yang mana silahkan lakukan. Yang penting teman-teman berusaha untuk menjawab dengan tepat ya. Yang selanjutnya, tugas terakhir, Bu Erlin minta teman-teman membuat video membaca teks Sumpah Pemuda
Kalau udah hafal boleh videonya menghafal. Jadi seperti yang Bu Erlin bacakan tadi, kami putra dan putri Indonesia dan seterusnya tadi. Silahkan teman-teman boleh membaca, boleh menghafal di video, baca dengan suara lantang, ucapkan dengan suara yang tegas. Videonya dikirim ke Bu Erlin. Oke, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materinya dengan baik. Selamat mengerjakan tugasnya dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah ketika teman-teman sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan Bu Erlin dan mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah materi akan teman-teman pahami dan teman-teman ingat. Kan dalam kehidupan sehari-hari kita butuh uang, kita menggunakan uang. Jadi kalau teman-teman gak paham materi tentang uang, nanti kalau ternyata ketika melakukan transaksi teman-teman ditipu atau dibohongi oleh orang lain bagaimana? Jadi penting ya kita belajar uang hari ini. Terus untuk materi yang lain penting gak Bu? Tetap penting. Apalagi materi itu adalah materi tentang sejarah bangsa kita. Kan sebagai generasi penerus kita tidak boleh lupa perjuangan bangsa dalam memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi materi tentang Sumpah Pemuda tadi juga penting untuk teman-teman pahami dengan baik. Semoga dengan materi hari ini teman-teman bisa bertambah wawasannya jadi pribadi yang lebih baik dan lebih cerdas. Oke? Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Bu Erlin mohon maaf sekali kalau masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi selama pembelajaran daring ini. Mohon dimaafkan ya. Sekali lagi selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.